Halo sobat, pintu tak tersatu telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas tentang film yang berjudul The Imitation Game. Film ini berlatar di saat Perang Dunia ke-1. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata, menceritakan saat itu ada beberapa orang jenius yang mencoba memecahkan dan mengenkripsi sandi ketika Perang Dunia, yang nantinya dipimpin oleh tokoh utama yang bernama Alan Turing. Banyak terjadi konflik-konflik dan permasalahan intelijen saat itu. Lantas, penasaran bagaimana cara mereka memecahkan sandi tersebut? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama berlatar di Manchester, Inggris, tahun 1951. Perkenalkan, dia adalah pria bernama Alan Turing yang sedang berada dengan seseorang di suatu ruangan. Lanjut, di markas besar intelijen rahasia M16, suara Alan sedang disadap. Di sana Alan meminta mengirimkan detektif karena rumahnya sedang dirampok. Lalu scene berpindah, terlihat ada dua detektif yang mendatangi rumah Alan. Ia melihat kondisi rumah Alan, tetapi ia melihat tidak ada tanda-tanda rumahnya telah dirampok. Alan Turing sedang membersihkan sianida murni. Dia diberikan beberapa pertanyaan tentang apa yang terjadi semalam karena mereka menerima laporan dari tetangga bahwa ada keributan di rumahnya. Detektif berpendapat ketika Alan mengatakan tak ada yang diambil, itu terlihat aneh. Tapi Alan hanya mengatakan dan menyinggung bahwa ia tak membutuhkan polisi. Tetapi yang ia butuhkan adalah wanita pelayan untuk membersihkan rumahnya. Alan pun akhirnya mengusir detektif tersebut dari rumahnya. Dua detektif itu terlihat kesal dan kembali keluar. Mereka pun berbincang dan merasa ada yang aneh mengapa Profesor Alan Turing tidak mengaku apa yang diambil dari rumahnya. Mereka merasa Alan Turing sedang menyembunyikan sesuatu. Lalu scene berpindah ke tahun 1939 di London. Alan Turing sedang berjalan melewati kerumunan anak-anak yang sedang bersiap-siap menaiki kereta api. Dijelaskan bahwa keadaan di sana sedang dalam masa-masa perang dengan Jerman. Alan mendatangi tempat pabrik radio Bletchley. Ia bertemu dengan Komandan Denniston untuk melakukan wawancara dengannya. Kemudian ia mulai membaca portofolio milik Alan Turing. Ternyata ia sangat ahli dalam matematika dan menyandang gelar profesor di saat umur 24 tahun. Dalam beberapa pertanyaan yang diajukan oleh komandan, jawaban Alan tidak begitu spesial dan menjawab dengan biasa. Dan tanpa memperlihatkan ia tertarik bekerja dalam pemerintahan dan dalam militer perang. Komandan menanggapi inilah wawancara militer tersingkat dalam sejarah Inggris. Dan ketika menceritakan bahwa di minggu kemarin ia baru saja menolak seorang ahli bahasa Jerman terbaik di Inggris, Alan langsung memotong pembicaraan bahwa ia tidak bisa berbahasa Jerman. Itu membuat komandan marah. Karena bagaimana jadinya jika ia akan menguraikan komunikasi dengan Jerman jika dia tidak bisa berbahasa Jerman? Alan hanya menjawab bahwa ia ahli dalam teka-teki silang. Dan saat itu juga komandan memanggil asistennya untuk mengusir Alan dari ruangan. Tetapi ketika itu Alan mulai menyinggung kata enigma. Tiba-tiba komandan Denniston langsung terdiam dan tidak jadi mengeluarkannya. Alan menjelaskan bahwa itulah yang sedang mereka kerjakan di sini. Mereka mencoba memecahkan mesin Enigma Jerman, program rahasia di Bletchley. Enigma adalah perangkat enkripsi terhebat dalam sejarah, dan pihak Jerman memakainya untuk seluruh komunikasi penting. Jika ada sekutu yang dapat memecahkan Enigma, maka dunia akan menghadapi perang dengan singkat. Alan mengatakan, kau lebih butuh aku, bukan sebaliknya. Alan memiliki watak suka memecahkan masalah dan enigma adalah masalah tersulit di dunia. Tapi komandan menegaskan bahwa enigma tidak sulit tapi mustahil. Beberapa negara bahkan Jerman pun semua sependapat bahwa enigma tak terpecahkan. Alan hanya bisa bilang, ya itu bagus, biar ku coba agar kita bisa memastikannya. Setelah itu Alan dipertemukan dengan beberapa orang yang menjadi tim untuk memecahkan enigma. Terlihat di situ ada alat enigma yang didapat dari hasil selundupan Intel Polandia. Salah satu tim tersebut bernama John, beranggapan tinggal cocokkan saja pada enigma. Tapi langsung disanggah oleh Alan bahwa sekedar punya enigma belum bisa memecahkan pesan sandinya. Untuk memecahkan sandinya harus tahu pengaturannya. Jerman mengubah pengaturannya setiap hari tepat tengah malam. Inggris biasanya menyadap pesan radio jam 6 pagi, sehingga tim ini memiliki waktu 18 jam dalam sehari untuk memecahkan sandinya.
Ketika Alan melihat alat Enigma, ia dan tim mencoba menghitung variasi pengaturan yang mungkin terjadi. Ia langsung menjawab ada 150 sekian juta variasi pengaturan. Tetapi salah satu anggota di tim tersebut bernama Alexander menjawab lebih detail, yaitu 159 juta kemungkinan di tiap harinya. Ia adalah orang yang dipilih langsung oleh komandan. Ia memenangkan kejuaraan catur Inggris 2 kali. Lanjut, tiba pria bernama Stewart Menzies dari M16 mengungkapkan bahwa kau tidak bisa bekerja di sini jika kau tidak bekerja sama. Dalam divisi intelijen militer hanya ada 5 divisi. Stewart langsung membiarkan mereka untuk memulai pekerjaannya, dan Alexander lah yang menjadi pemimpin di tim ini. Alexander menjelaskan semuanya tersebar di udara mereka, sehingga sinyal radio dapat menangkap sinyal tersebut. Triknya adalah semua pesan tersebut disandikan. Para tentara wanita menjadi orang yang menuliskan sandi tersebut dan mengirimkannya ke Alexander dan tim. Ada 159 juta kemungkinan, yang diperlukan adalah mencoba semua kemungkinan tersebut. Dan jika ada 10 orang saja yang mencoba satu persatu, maka waktu yang dibutuhkan untuk mencoba semuanya adalah 20 juta tahun. Sehingga yang kita hadapi itu adalah pengaturan yang setara 20 juta tahun. Ketika makan siang tiba, Turing diajak makan siang oleh rekannya, tapi ia menolak karena ia masih sibuk dan sedang membuat rancangan mesin yang akan ia buat, yang memungkinkan memecahkan setiap pesan dengan cepat. Scene pindah ke tahun 1951. Detektif merasa ada yang janggal mengapa ahli matematika mempunyai data rahasia kemiliteran. Ia mencoba untuk mendatangi kantor catatan kedinasan dengan membawa surat palsu yang ia buat. Alan bertemu dengan komandan melaporkan bahwa ia butuh biaya dalam pembuatan mesin yang ia rancang. Tapi ia tidak disetujui oleh Alexander. Komandan menjelaskan, kau harus mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Alexander. Tapi setelah itu, Alan membuat surat yang ditunjukkan kepada atasan komandan Denniston, yakni Churchill melalui Stewart. Setelah itu, Churchill mengangkat Alan menjadi pemimpin di tim tersebut. Ia langsung memecat 2 anggota tim, yakni Keith dan Charles. Lalu scene berpindah kepada Alan di semasa waktu SMA. Alan adalah orang yang sering dibully oleh teman-temannya, tapi ia hanya memiliki satu teman, yakni Christopher. Ia orang yang membuka pemikiran Alan saat ini. Untuk mengisi kekosongan di timnya, Alan membuat sayembara teka-teki. Barang siapa yang bisa menjawab teka-tekinya di bawah 10 menit, ia dapat bekerja dengannya. Saat itulah orang-orang yang berhasil menyelesaikannya dikumpulkan. Ada salah satu di antaranya wanita bernama Joan Clark. Mereka diberikan soal selama 6 menit, dan orang yang pertama menyelesaikan soal tersebut ialah Joan dengan waktu 5 menit 34 detik. Stewart menjelaskan bahwa misi ini adalah rahasia. Mereka harus merahasiakan misi ini meskipun berbohong kepada keluarga dan teman kalian. Tetapi setelah itu, yang datang hanya Jack saja. Tetapi tim tidak tahu bahwa yang datang seharusnya 2 orang. Alan langsung mendatangi rumah Clark dan melobi kepada orang tuanya. Nona Clark tidak datang karena tidak diizinkan oleh orang tuanya, karena ia akan bekerja dengan sekumpulan pria. Ia dan Clark bersiasat bahwa Clark akan bekerja dengan perusahaan radio, yang dimana di situ juga ada pekerja khusus wanita. Detektif menemukan berkas militer rahasia Alan Turing. Ia bertemu dengan atasannya bahwa ini sangat mencurigakan ketika seseorang memiliki berkas militer yang kosong. Ia berpendapat bahwa biasanya orang yang memiliki berkas militer yang kosong adalah seorang mata-mata. Mereka berpendapat bahwa Alan adalah seorang agen Uni Soviet. Inggris saat itu dalam keadaan darurat, bahkan mereka kekurangan makanan. Inggris sering dikirimkan makanan oleh Amerika, dan kapal-kapal itu sering dihancurkan oleh Jerman. Mereka sedang berperang melawan waktu, karena kegagalan harian mereka ditandai suara dering di tengah malam. Terlihat Alexander sedang marah dan kesal ketika mendengar suara dering tengah malam, karena setiap pekerjaan mereka sia-sia dan harus kembali dari nol. Ia langsung mendatangi Alan yang sibuk sendiri dengan mesinnya. Ia langsung melemparkan gelas ke arah mesin dan berkata bahwa seharusnya kau membantu kami, bukan sibuk dengan mesinmu itu. John langsung mencoba menenangkan dan melerai Alexander. Alan mengungkapkan kepada mereka bahwa mesinnya akan berfungsi dan menjadi alat kemenangan dari perang ini. Sebelum pulang, ia membawa kertas hasil pesan Enigma yang sudah terpecahkan dan dibawa kepada Clark. Itu bisa menjadi petunjuk lalu kita bisa membangun Christopher. Alan menamai mesin tersebut dengan nama Christopher. Clark bertanya apakah kau akan membuat mesin universal. Ia pernah membaca makalah yang pernah Alan buat, berteori soal mesin yang bisa menyelesaikan persoalan apa saja. Tak hanya diprogram, tapi dapat diprogram ulang. Itulah ide dibalik Christopher.
sebuah otak elektronik, sebuah komputer digital. Ketika ia datang ke kantornya, tiba-tiba semua barangnya digeledah oleh Com dan Denniston. Ternyata ada kabar dari Angkatan Laut mencurigai salah satu dari tim menjadi agen Soviet. Tetapi tidak ada barang yang mencurigakan. Namun komandan tetap waspada kepada Alan, karena Alan hidup sendiri dengan sering bersikap arogan. Ketika Alan sedang sibuk dengan Christopher, Clark datang untuk menghibur Alan, karena kabar Alan dicurigai sebagai agen ganda telah tersebar. Ia dan Clark tak sengaja bertemu dengan Alexander dan yang lainnya. Clark memberi tips bagaimana untuk mengambil hati mereka, karena ia berpendapat bahwa mereka tidak menyukai Alan. Setelah itu Alan membawakan apel dan membagikannya dan mencoba membuat sebuah lelucon agar mereka tertawa. Saat Alan dan Clark sedang mencoba memecahkan rumus, datanglah Alexander membawa formulasi atau masukan, hal yang harus diperbaiki dalam mesin Christopher. Terlihat Alan dan tim berhasil menyelesaikan Christopher. Alan terlihat gugup ketika pertama kali menyalakan Christopher. Ia menjelaskan ketika Christopher mati, disitulah mesin ini berhasil memecahkan. Setelah beberapa hari keadaan perang semakin dipegang oleh Jerman dan negara-negara di Eropa mulai terdesak, saat itu pihak Kemendagri mendatangi Komandan Denniston untuk memeriksa kemajuan mesin yang dibuat Alan. Alat yang dibuat belum menghasilkan yang diharapkan mereka. Komandan langsung mendatangi Alan untuk memutuskan dan memberhentikan pendanaan dan akan memecat Alan. Tapi tak lama kemudian Alexander dan tim mulai membela Alan. Jika mesin yang mereka buat akan berfungsi, jika Alan dipecat maka kami pun akan keluar. Mereka pun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan alat selama 1 bulan. Pihak kepolisian menemukan bahwa Alan adalah seorang homoseksual. Selama ini yang dia curigai adalah Alan sering bertemu dengan pria dan membayarnya. Tapi detektif botak masih bersikeras untuk menginterogasi Alan dan meminta kesempatan untuk bertemu dengan Alan. Scene berpindah. Clark mendatangi Alan yang sedang sibuk untuk mencari kekurangan Enigma. Clark bercerita bahwa ia harus pulang ke rumah orang tuanya. Alan berpikiran bagaimana jika Clark menikah di sini agar orang tuanya tenang. Saat itu Alan melamar Clark karena Alan pun menyukai saat bertemu dengan Clark. Alan dan teman-temannya merayakan tunangan mereka. Saat Clark diajak dansa oleh Alexander, Alan terlihat sedang memikirkan sesuatu. Ia khawatir apakah Clark bisa menerima kondisinya saat ini. Ternyata selama ini John sudah mencurigai Alan sebagai homoseksual dan menyarankan kepadanya untuk tidak memberitahu kepada Clark. Scene berpindah. Alan bertemu detektif botak. Ia diberikan pertanyaan-pertanyaan tentang mesin yang bisa berpikir sendiri. Alan menjelaskan bahwa otak manusia pun sering berpikir berbeda. Jika berpikir demikian, mengapa kita tidak membuat hal yang sama pada otak yang terbuat dari tembaga dan kawat baja? Detektif botak bertanya, apa nama teori besarmu ini? Alan menjawab, game tiruan atau The Imitation Game. Game ini semacam tes untuk menentukan apakah sesuatu itu mesin atau manusia. Detektif botak mulai penasaran apa yang kau kerjakan selama perang ini. Scene langsung berpindah kepada Alan dan tim. Di situ mereka masih menunggu keberhasilan Christopher. Tapi saat itu alarm berdering menandakan tengah malam. Sepulangnya mereka berkumpul dan minum-minum. Saat itu Clark membawa temannya bernama Helen. Ia mulai menggoda Alexander karena ia terlihat menarik. Saat itu Alexander meminta kepada Alan untuk mengenalkan kepadanya. Clark bercerita bahwa Helen hanya berpacaran dengan orang Jerman dan tidak pernah bertemu dengannya. Alan mulai penasaran bagaimana Helen bisa bekerja berdampingan dengan orang Jerman. Ia menjelaskan bahwa mereka saling menyadap satu sama lain. Saat itulah Helen mengetahui orang Jerman tersebut memiliki seorang pacar. Alan mulai berpikir dan penasaran bagaimana Helen mengetahui hal tersebut. Helen menjelaskan bahwa setiap pesannya dimulai dengan 5 huruf yang sama. C-I-L-L-Y. Jadi Helen menduga kalau Silly pasti nama pacarnya. Saat itu Alan terlihat menemukan sesuatu. Ia pun langsung keluar dan yang lainnya pun mengikutinya. Alan berhipotesis bagaimana Christopher tak perlu mencari di seluruh pengaturan. Bagaimana jika ia hanya mencari melalui tempat yang menghasilkan kata yang sudah tahu dalam pesannya. Alexander mengungkapkan bahwa itu adalah kata yang berulang, kata yang terprediksi. Mereka mulai mencari salah satu contoh pesan yang mereka pernah pecahkan, bahwa di setiap pesan diakhiri dengan kata-kata hidup Hitler.
Tak lama dari itu mereka menjalankan Christopher sesuai data yang ditemukan. Saat itu Christopher berhenti dan menghasilkan kata-kata sadapan terakhir. Alat langsung mengenkripsi ke Enigma dan berhasil. Mereka langsung mengenkripsi setiap pesan dan menemukan setiap koordinat kapal perang Jerman saat itu yang akan menyerang kapal Inggris. Kapal tersebut membawa sekitar 500 warga sipil saat itu. Alexander langsung mencoba menelpon Komandan Denniston, tapi dihentikan oleh Alan. Alexander yang tidak menerima langsung memukul jatuh Alan. Alan menjelaskan mengapa melakukan hal tersebut. Jika ada pergerakan tiba-tiba dan kita tahu koordinat tepat kapal Jerman, mereka akan mengetahui bahwa kita telah memecahkan Enigma dan akan mengganti pengaturannya. Itu membuat pekerjaan kita akan sia-sia. Mereka pun menerima dengan logis alasan dari Alan. Tapi saat itu Peter sadar bahwa salah satu kapal yang akan diserang oleh Jerman adalah kapal yang digunakan oleh kakaknya. Peter meminta untuk menyelamatkan kakaknya. Alan dan tim hanya terdiam dan tidak mengiyakan apa yang Peter minta. Setelah itu terlihat di mana kapal-kapal milik Inggris hancur oleh serangan Jerman. Berpindah, Alan dan Clark melakukan perjalanan menuju Stewart. Mereka melaporkan bahwa Enigma telah terpecahkan, tetapi mereka meminta untuk Stewart tetap merahasiakan bahkan kepada siapapun dan membuat konspirasi kebohongan. Ia nantinya akan diberikan informasi-informasi oleh mereka untuk membuat strategi perang yang taktis dan tidak terlihat mencurigakan oleh pihak Jerman. Sandi yang mereka buat bernama Ultra. Ini menjadi sumber informasi terbesar intelijen dalam sejarah dunia. Saat Alan meminta bantuan Peter, ia sengaja disenggol oleh Peter karena ia masih marah atas kejadian kakaknya. Itu membuat berkas yang ia pegang jatuh. Tak sengaja ia menemukan Bible milik John. Ternyata saat itu Alan tersadar saat membacanya. Itu merupakan sandi yang Komandan Denniston temukan, bahwa John lah yang menjadi agen Soviet. Ia mengancam jika Alan membocorkan hal itu, maka John pun akan membeberkan bahwa Alan adalah seorang homoseksual. Ketika Alan ingin bertemu dengan Clark, tiba-tiba Stewart ada di dalam. Stewart langsung mengatakan bahwa Clark berada di dalam penjara karena ia adalah agen Soviet. Langsung saja Alan menyanggahnya bahwa agen Soviet yang sebenarnya adalah John. Tapi itu hanya jebakan yang Stewart buat agar Alan tidak menyembunyikan informasi kepada dia. Padahal sebelumnya Stewart sudah mengetahui bahwa John adalah agen Soviet. Ia memberikan hal tersebut karena ketika John memberikan informasi kepada pihak Soviet, ia langsung menukarnya. Saat itu pula Stewart mengatakan bahwa Clark sedang berada di pasar dan dia baik-baik saja. Alan langsung bertemu dengan Clark. Ia mengatakan bahwa Stewart sudah tidak bisa kita percayai lagi. Ia pun langsung memutuskan pertunangannya dan menyuruh Clark pulang ke rumah orang tuanya. Ia melakukan hal tersebut bertujuan guna mendahului memberikan informasi bahwa ia homoseksual. Tetapi saat itu Clark menerima kondisi apapun yang Alan hadapi saat ini. Tetapi Alan tetap bersikeras untuk memutuskan Clark sehingga hubungan mereka kandas. Selama 2 tahun perang berlangsung, banyak perang yang mereka bisa menangkan karena informasi Enigma. Saat perang telah berakhir, Alan dan tim dimintai untuk melupakan dan menghancurkan segala sesuatu tentang misi ini. Mereka pun diminta untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Semua itu ia ceritakan kepada detektif di saat tahun 1951. Kembali ke tahun 1951, perbuatan homoseksual Alan Turing berada di dalam berita di koran. Itu membuat Clark mendatangi Alan untuk memastikan kondisi dan ia berniat untuk membantunya. Kondisi kesehatan Alan mulai memburuk karena efek terapi hormonal. Alan diberikan 2 pilihan antara penjara dan pengembirian atau terapi hormonal. Saat itu Clark memaksa akan membantu Alan, tetapi ia tetap menolaknya. Clark menyadarkan kepada Alan bahwa apa yang Alan pernah lakukan itu berdampak besar kepada rakyat. Ia telah menyelamatkan banyak orang berkat berhasil memecahkan Enigma. Lalu, scene terakhir memperlihatkan Alan dan tim sedang membakar seluruh berkas Christopher dan Enigma. Setelah setahun menjalani terapi hormonal, Alan Turing bunuh diri pada tahun 7 Juni 1954. Pada tahun 2013, Ratu Elizabeth memberikan pengampunan pada Alan karena jasanya. Sejarawan memperkirakan pemecahan Enigma mempersingkat masa perang lebih 2 tahun dan menyelamatkan lebih 14 juta jiwa. Hal ini menjadi rahasia pemerintah selama lebih dari 50 tahun. Karya Turing menginspirasi para peneliti yang menyebutnya sebagai mesin Turing. Saat ini kita menyebutnya komputer digital. Tamat.